Yuk tes record. Mulai jalan. Salah jalan guys. Gimana hasil videonya? Lama nge-record nih. Agak berat. Duluan. Oke, ini kameranya udah mulai jalan ini. Gimana suaranya, terus hasil gambarnya ya. Kalau ini helmnya terasa agak berat ya, mungkin apa kameranya atau gimana, tapi agak berat ke bawah ini helmnya. Saya naikin sedikit tapi nggak tahu viewnya seberapa, mungkin masih jelas. Waduh, siapa lewat. Oke, adalah video pertama kali untuk cek sound dan cek kualitas dari GoPro Hero 10. Ini kita pakai riding biasa. Tuh ya, spionnya mohon maaf hanya satunya patah. Ini kita cek sound dan cek ya, lebih cek mic dan cek kualitas gambarnya ya. Untuk settingannya, gambarnya saya coba dulu untuk pertama ini untuk settingan 1080 biasa 60 fps, yaitu settingan standar buat motovlog lah ya. 1080 60 fps itu udah minimum, udah standar. Tujuannya pakai 1080 ya, salah satunya biar baterainya awet dan ukuran filenya juga nggak terlalu besar. Dan ya, ini untuk perbandingan nanti gimana. Di settingan ini, seingat saya settingannya itu untuk itunya itu natural. Settingannya mode natural ya, mode natural. Terus bitrate-nya standar. Terus ISO-nya kalau nggak salah minimumnya 100, maksimumnya tuh 1600 kalau nggak salah. Nanti kita cek lagi. Ini ceritanya lagi perjalanan mau pulang kerja. Ya ini nanti lumayan jauh perjalanannya. Memang hari-hariannya lumayan jauh dari kota sampai ke kampung, karena rumah saya itu di kampung. Desa lah ya lebih tepatnya ya, kampung kok gimana banget. Ini saya ngomong udah biasa sih ya. Macet lagi kan. Aduh, kalau pulang telat gini, pulang sore kan tadi agak telat dikit dan karena setting dikit, masang holdernya lumayan perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan. Posisinya minimal, terus juga keamanannya ya, jangan sampai jatuh guys. Kamera GoPro jatuh ya ampun. Depan itu ada iring-iringan tuh, sibuk aja Pak polisi. Nggak tahu siapa yang dibawa, pejabat ataukah apa ya, mungkin biasanya kayak gitu pejabat. Sebenarnya sih nggak masalah juga kalau bawa pejabat terus diiringin, karena pejabat itu juga lumayan penting sih ya menurut saya ya. Cuman ya jangan terlalu lebay lah. Kalau misalnya lagi nggak urgent banget, nggak penting banget ya jangan terlalu inilah, karena juga kan memang kondisi jalannya memang lagi rame gitu. Kecuali memang darurat banget harus menghadiri meeting apa gitu ya, boleh lah. Oke, untuk vlog kali ini itu obrolan santai aja tentang pengujian kamera ini, gimana suaranya, nanti gimana hasilnya ya, kalian yang akan menilai. Ini posisi mic-nya kebetulan lumayan di depan bibir saya ini, tapi saya itu lagi pakai masker gitu. Ini dia ternyata yang diikutin. Nah, nih. Lupa tadi lihat platnya berapa ya. Nggak bisa, ini belakang tuh sibuk aja jalan, nggak bisa jalan. Kita mah kalau depannya jalan kita ikut jalan, tapi belum hijau. Oke, kita coba cek agak ngebutan sedikit lah ya. Sekalian ngetek stabilisasinya. Tapi kamera ini saya pertama kali pakai itu kemarin buat acara 17-an. Jadi pas saya lihat hasilnya itu saya iseng aja rekam dengan settingan yang biasa standar 60 fps. Dan waktu itu sih nggak pakai super view ya, karena di sini di khusus motovlog ini saya pasang super view karena biar kelihatan semua dashboard ininya, meskipun ya biasa aja. Tapi kalau motoran tuh kayaknya enak aja kalau kita lihat tuh gambarnya ini sama depan kelihatan gitu. Dan yang saya rasain waktu pertama kali ngerekam itu adalah stabilisasinya itu ya bagus ya. Jadi fitur stabilisasinya saya waktu itu pakai yang biasa, bukan yang boost. Itu udah bagus sih ya. Jadi kalau normal, megangnya normal. Saya pun nggak pakai gimbal, hanya pakai, waktu itu saya pakai tripod aja. Tapi nggak saya taruh ya, tripodnya saya pegang, saya angkat-angkat itu hanya untuk memudahkan memegang kameranya aja. Daripada saya harus megang kamera doang kecil gitu kan, terus ngerekamin gitu rasanya kurang enak ngambil gambar ngangkat-ngangkatnya. Kalau pakai tripod kecil kan jadi lebih enak gerak-gerakinnya. Itu hasilnya udah lumayan sih ya. Bagus, menurut saya bagus. Kalau saya boleh komen, jadi GoPro itu identik dengan kayak kamera iPhone ya. Jadi dia detailnya sama warnanya itu kayak lebih natural gitu dibandingkan kalau misalkan kayak kamera-kamera yang sebelah gitu, yang kayak Xiaomi gitu kan, Xiaomi Y itu ada, menurut saya kayak ada filter-filternya gimana gitu.
ada filternya. Terus juga kalau kadang pas apa terlalu terang gitu. Sama juga detailnya kurang sih memang. Ya sesuai harga lah ya, karena juga harganya beda guys. GoPro bisa dapat 4 atau 3 kamera Xiaomi sih i4K ya. Sebenarnya pilihannya ada beberapa sih ya. Saya juga ada apa namanya roasting nggak ada roasting sih, reset Insta360, terus DJI Cosmo gitu. Ada beberapa pilihan sebenarnya. Cuman akhirnya saya tetap menjatuhkan pilihan kepada pilihan pertama, yang memang dari dulu saya nge-share banget dengan kamera GoPro. Karena menurut saya ya gimana di mana itu pakainya GoPro. Bahkan di MotoGP pun sponsornya pakai GoPro, tapi nggak tahu ya kameranya apakah pakai GoPro atau enggak yang di motor ya. Karena yang seingat saya di MotoGP itu ada kamera yang namanya angle-nya itu tetap. Jadi misalkan nih angle-nya lagi landscape gitu ya, tapi ketika motornya rebah miring, angle kameranya itu tetap dia landscape, nggak ikutan miring gitu. Nah, hampir aja guys, ternyata mobil ini langsung ngambil kiri banget. Nggak ngintipin lampu sen sebelumnya. Jadi di MotoGP itu kan biasanya ada gambar yang memang dia itu meskipun miring, tapi dia tetap nggak miring gitu, gambar tetap landscape biasa gitu. Nah yang kayak gitu, fitur itu tuh ada di GoPro guys. Apakah dia pakai kamera GoPro juga saya nggak tahu, perlu riset lebih lanjut. Ini sebenarnya rute ini adalah rute yang paling enak ya, karena rute ini biasanya banyak anak-anak jogging, dan lagian di sini sepi guys. Udaranya enak, lumayan enak, dan jalannya lumayan mulus. Cuma kalau malam lewat sini ya sepi guys. Kalau malam udah kayak kota apa gitu, sepi. Saya sekalian ngecek nanti di Jalan Coran gimana. Di Jalan Coran kan harusnya dia bergelombang gitu ya, deg gitu. Tapi nggak tahu nanti gimana. Apakah di situ nanti tetap mulus. Nah ini kayak ini kan, ini ngeliatin polisi itu dikit. Tapi kayaknya nggak terasa sih kalau kayak gini ya, nggak terlalu ini, soalnya cuma dikit. Kalau polisi tidurnya berlapis-lapis, ada 3 atau berapa ya, baru agak terasa guncangannya. Tapi ya setelah saya mencoba beberapa kali pemakaian, baru sekali sih ya kemarin, tapi setelah mengulik beberapa menu-menu dan lain-lainnya, pakai GoPro ini nggak bisa gimana ya, nggak bisa nanggung guys. Jadi beberapa perangkat lainnya tuh, pendukung lainnya tuh memang harganya lumayan semua. Contoh aja mic adapter gitu kan, mood atau media mood mic gitu kan, itu harganya 1 juta lebih guys. Sedangkan yang pakai mic adapter biasa, yang Type-C biasa itu tuh 700-800an itu, hanya sekedar untuk port eksternal, mic eksternal gitu. Nah kalau saya ini pakai apa guys? Saya ini nggak pakai dari mic eksternal GoPro-nya, yang beli itu saya nggak pakai. Jadi saya pakai manual. Nanti kalau misalkan penasaran, saya akan kasih tahu gimana caranya, meskipun agak ribet. Tapi inilah saat ini versi termurahnya, karena saya mikir kualitas gambarnya dulu, suaranya bisa saya ya edit lah gitu. Nah ini udah masuk ke Jalan Coran yang lumayan bergelombang. Nah di sini nggak bisa guys, pelan dikit, perut sakit kalau sini. Nah lumayan bergelombang Jalan Coran ini. Saya mau lihat juga gimana performa kameranya kalau lagi di jalan gelombang gini dengan stabilization biasa nomor 2 dari atas kalau nggak salah. Saya lupa ada berapa fitur. Yang jelas dia masih tingkatan gitu, masih ada 1 tingkat lagi paling atas, yaitu bus. Wow basah, nggak boleh terlalu miring, apalagi kita lagi pakai ban hampir botak guys, depan belakang. Depannya masih lumayan, dan ini cuacanya agak gerimis ya guys, udah mulai mendung dan agak gerimis ya. Meskipun GoPro ini punya rating IPS 7 kalau nggak salah, nggak selagi cuma kena hujan-hujan biasa aja masih aman. Bahkan katanya juga di bawah berenang aman, dengan kedalaman berapa meter, semeter kali ya paling malam. Ini kan jalannya lumayan geronjal nih ya, nanti nggak tahu hasil videonya gimana tanpa sebelum diedit software ya. Karena sebenarnya stabilization tuh ada 2 metode sih.
dari hardware kayak gini, hardwarenya bisa, sama dari software. Tapi kalau dari software dipaksain itu nanti gambarnya kayak ada yang kepotong-kepotong gitu, kayak ada yang ketinggalan atau nge-lag gitu kalau dipaksain. Saya udah pernah coba, dan lagi konsekuensinya adalah angle-nya jadi lebih sempit. Nah, kita akan matikan kamera di sini ya. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Sampai bertemu di next video.